Baiklah, di sini kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sekarang perhatikan gambar yang Ibu sajikan ini. Ini merupakan gambar peta kepulauan Indonesia. Apa yang kalian pikirkan jika melihat peta pulau Indonesia ini? Ya, mungkin ada yang menganggap bahwa Indonesia itu merupakan wilayah yang terpisah-pisah. Antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dipisahkan oleh laut. Mungkin ada yang mengatakan bahwa luas wilayah kepulauan Indonesia itu wilayah lautnya lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Atau mungkin ada yang beranggapan bahwa wilayah Indonesia itu merupakan wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Ya, semuanya benar. Kalau dilihat dari peta ini, bisa dikatakan bahwa Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Papua Nugini, dan sebagainya. Baiklah, kita akan memasuki materi kita, yakni letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Indonesia dilihat secara fisiografisnya. Nah, mengingat kembali materi kelas 10 ya. Letak fisiografis itu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan letak fisiografis, Ibu ulang, itu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Kalau wilayah Indonesia secara fisiografis itu bisa dilihat berdasarkan pada letak astronomisnya, kemudian letak geografisnya, kemudian letak geologisnya, letak geomorfologis, maupun letak maritim. Adakah di antara kalian yang masih mengingat apa pengertian dari masing-masing? Letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, maupun letak maritim. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis ini merupakan letak atau posisi suatu negara berdasarkan pada garis lintang dan garis bujurnya. Kalau dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya atau posisi astronomis, letak astronomis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu merupakan batas astronomis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu meliputi mana saja sih berdasarkan posisi astronomisnya? Nah, di sini wilayah Indonesia paling utara itu berada pada 6 derajat lintang utara. Batasnya itu ada di Pulau W, paling utara. Kalau paling selatan itu berada pada posisi 11 derajat. Itu adalah Pulau Rote atau Pulau Roti. Sedangkan posisi Indonesia paling barat itu berada pada
95 derajat bujur timur, berada di kota Sabang. Kemudian wilayah paling timur itu terletak di kota Merauke, berada pada posisi 141 derajat bujur timur. Makanya ada lagu yang mengatakan bahwa Indonesia itu berjajar pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Ya, artinya posisi Indonesia paling barat sampai ke paling timur itu ada di Pulau Sabang dan Pulau Merauke. Oke. Kemudian yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis itu merupakan suatu letak wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kalau kita lihat, Indonesia secara geografis itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Atau bisa dikatakan, secara geografis Indonesia berada pada persilangan perairan dunia. Ya. Berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan di antara dua samudra itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian letak yang ketiga adalah letak geologis. Apa itu letak geologis? Mengingat kembali materi di kelas 10 kemarin. Yang dimaksud letak geologis itu apa? Letak geologis itu merupakan suatu letak wilayah yang didasarkan pada kondisi batuan yang ada di permukaan bumi. Atau bisa dikatakan bahwa letak geologis itu merupakan suatu letak yang dilihat dari karakteristik batuannya. Nah, secara geologis Indonesia ini berada pada dua jalur pegunungan muda di dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian kalau berdasarkan letak geologisnya juga, Indonesia itu berada pada pertemuan tiga lempeng. Lempeng apa saja? Nah, Indonesia berada pada persilangan tiga lempeng. Lempeng ini adalah lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Nanti bisa kalian amati pada gambar di situ ya. Cukup jelas di situ. Kemudian berdasarkan letak geologisnya juga, Indonesia ini berada pada tiga dangkalan. Ada tiga dangkalan. Dangkalan itu apa sih? Yang dimaksud dengan dangkalan itu sama halnya dengan paparan ya. Atau yang disebut juga dengan perairan dangkal yang berupa paparan dan perairan laut dalam. Nah, perairan laut perairan dangkal, nah itu disebut juga sebagai paparan. Nah, ada tiga dangkalan yang berada di wilayah Indonesia. Yang pertama ada dangkalan Sunda atau disebut juga dengan paparan Sunda, kemudian paparan Arafuru atau paparan Sahul atau dangkalan Sahul,
kemudian perairan laut dalam Indonesia bagian timur. Nah, paparan Sunda ini merupakan paparan benua yang terluas yang berada di dunia. Wilayahnya bisa mencapai 1,8 juta kilometer persegi. Paparan ini menghubungkan antara Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera dengan daratan Asia yang mencakup Laut Cina, Teluk Thailand, Selat Malaka, dan Laut Jawa. Itu disebut sebagai paparan Sunda. Sedangkan paparan Arafuru atau paparan Sahul itu memiliki luas sekitar 1,5 juta kilometer persegi. Paparan Arafura atau paparan Sahul ini terdapat di Kepulauan Aru yang terdiri atas 5 pulau yang dipisahkan oleh selat sempit. Ya, itu termasuk paparan Arafura atau paparan Sahul. Sedangkan yang ketiga, perairan laut Indonesia bagian timur. Perairan laut dalam Indonesia bagian timur terletak di antara paparan Sunda dan paparan Sahul tadi. Perairan laut dalam Indonesia bagian timur ini mempunyai topografi yang cukup kompleks dengan berbagai bentuk basin dan palung. Contohnya ada palung di bagian sebelah utara, yaitu palung Mindanao dengan kedalaman kurang lebih 10.830 meter. Palung ini termasuk bagian laut yang terdalam di dunia. Nah, itulah posisi atau kondisi geologis kepulauan Indonesia. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah letak geomorfologis. Letak geomorfologis ini merupakan letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut, atau yang disebut juga dengan topografi, atau kalian mungkin mengenalnya dengan relief, tinggi rendahnya suatu tempat. Nah, akibat posisi geomorfologis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan suhu, kemudian keanekaragaman sebaran flora atau tumbuhan, kemudian perbedaan kandungan mineral yang terdapat di dalam tanah, serta adanya kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Kalau kalian amati dataran tinggi dengan dataran rendah, itu kepadatan penduduknya tidak sama. Orang atau manusia itu lebih tenang, lebih senang, lebih suka tinggal pada wilayah yang relatif datar dibandingkan tinggal di wilayah pegunungan. Oke, berikutnya yang terakhir yaitu letak maritim. Letak maritim ini merupakan letak suatu wilayah ditinjau dari sudut kelautan. Nah, kalau kalian amati, posisi Indonesia ini memiliki luas maritim yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Apa keuntungan yang dimiliki Indonesia? Yang pertama adalah membuat kegiatan ekonomi ini maju. Karena apa? Karena Indonesia merupakan jalur pelayaran dunia dari zaman nenek moyang dahulu. Banyak pedagang-pedagang dari negara-negara tetangga yang melakukan pelayaran melewati kepulauan Indonesia. Sehingga kegiatan ini mampu membuka peluang kegiatan ekonomi di bidang pelayaran, perikanan maupun pelabuhan. Kemudian yang kedua keuntungannya adalah posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Mengapa? Karena pada posisi maritim yang berada di antara pada posisi geologisnya, geografisnya
di antara dua benua dan dua daratan tadi menyebabkan Indonesia menjadi persilangan negara. Secara politik, posisi Indonesia menguntungkan, diperhitungkan dalam kegiatan politik dunia. Nah, kemudian materi berikutnya tentang luas dan batas teritorial. Apa itu batas teritorial? Batas teritorial itu merupakan batas daratan, daerah teritorial yang terdiri dari batas zona ekonomi eksklusif, batas landas kontinen, dan zona laut teritorial. Batas wilayah darat berupa gunung, hutan, sungai, atau patok wilayah dengan negara tetangga. Apa itu batas zona ekonomi eksklusif? Apa itu batas landas kontinen? Dan apa itu zona laut teritorial? Silakan dilihat di buku paketnya masing-masing. Zona ekonomi eksklusif itu merupakan batas kegiatan ekonomi yang masih menjadi hak negara kita. Batas landas kontinen itu diukur sejauh 200 mil dari laut bebas. Kemudian zona laut teritorial itu diukur sejauh 12 mil dari laut bebas atau tepi pantai. Yang ketiga adalah luas dan batas teritorial. Luas dan batas teritorial ini merupakan luas dan batas wilayah. Untuk wilayah Indonesia itu dikelompokkan menjadi dua, batas wilayah darat dan batas wilayah laut. Batas wilayah darat Indonesia itu bisa dilihat melalui bisa berupa gunung, hutan, sungai, atau patok wilayah dengan negara tetangga. Sedangkan untuk batas laut Indonesia itu ada batas zona ekonomi eksklusif, kemudian ada batas landas kontinen, dan ada zona laut teritorial. Apa yang dimaksud? Oke, kita lihat satu persatu. Zona laut teritorial atau dikenal dengan istilah ZLT. Ini merupakan zona yang dibatasi oleh garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Ya, sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Kemudian, pada zona ini negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya, tetapi menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Kemudian yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif. Wilayah zona ekonomi eksklusif ini atau yang dikenal dengan ZEE dihitung dari garis dasar laut lurus ke arah laut bebas sejauh 200 mil. Dalam zona ini, negara dapat memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan bangsa. Jadi, negara berhak untuk mengeksploitasi atau mengeksplor kekayaan-kekayaan laut yang ada di wilayah zona ekonomi eksklusif ini. Kemudian yang ketiga adalah batas landas kontinen. Batas landas kontinen ini merupakan wilayah yang batas landas kontinen
Batas landas kontinen ini merupakan dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua dengan kedalaman laut kurang lebih sejauh 150 meter. Indonesia terletak di antara landas kontinen Asia dan Australia. Pada zona ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berkewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Nah, itu merupakan batas laut teritorial Indonesia. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada materi KD 3.1. Untuk materi berikutnya insya Allah akan kita bahas kembali pertemuan minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astronomis. Letak astronomis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu merupakan batas astronomis wilayah Indonesia. Berikutnya adalah letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kalau kalian perhatikan, wilayah Indonesia ini merupakan negara yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua ini adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudra itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi geografis ini sangat menguntungkan bagi wilayah Indonesia karena Indonesia termasuk wilayah jalur perdagangan internasional.